Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Ini kebetulan ya, guru kita semua Ustadz Abdul Somad juga Ustadz Al-Nuf mendirikan pondok di Palas ya, Pondok Nurul Azhar, dan kami dengan orang-orang Riau juga mendirikan pondok Al-Hujjah di Karya Bakti, di Cipta Karya. Ini pondok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi gak perlu bingung-bingung, lulus sekolah dasar masukkan sana. Kemudian tadi Ustadz siapa bikin pondok juga, Ustadz Hasbullah bikin pondok juga As-Sakinah di Kampar, di mana-mana ada. Insya Allah sebentar lagi Ustadz Dr. Zulhendri juga bikin lagi. Gak perlu bingung-bingung. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa? Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas, tak ada akal ya, tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi. Sudah banyak saudara-saudari kita yang ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang dia percaya bisa mengajarkan sunnah Nabi SAW yang sahih, tapi mereka tidak mampu untuk itu. Seorang muslim harus hidup dengan penderitaan saudaranya, karena Nabi SAW mengatakan, karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara-saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Belum lama ini kita dikirimi sebuah artikel oleh salah seorang saudara kita, barakallahu fi, yang mungkin tidak kita bacakan pada kesempatan kali ini, tapi intinya adalah di sana sini telah banyak orang yang menjerit. Di Nusantara yang sangat luas ini sudah banyak orang yang menjerit. Jeritan yang tadi disampaikan oleh ibu kita, saudari kita, dan sesungguhnya kepada Allah kita memohon agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk peduli kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun tentang ibu akhirnya menyekolahkan anak di tempat yang tidak diharapkan, di sekolah pesantren biasa seperti yang tadi ditanyakan. Adapun tidak tahu pesantren biasa yang ibu maksudkan seperti apa yang diajarkan di dalamnya, apabila yang diajarkan di dalamnya sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, ibu tahu itu jangan campakkan hatimu ke dalam hati anak-anakmu ke dalam hal yang akan memusuhi sunnah Nabi tercinta SAW. Namun apa maksud pesan biasa seperti yang ditanyakan? Pun kita tidak bisa menjawab karena tidak terlalu detail dalam pertanyaan. Intinya kalau kita tahu bahwa di sana nanti anak kita kalau belajar akan tumbuh menjadi orang yang tidak suka sunnah Nabi, membenci sunnah Nabi, justru mencintai bid'ah,
maka jangan masuk anak kecil di sana. Jangan masukkan ke sana. Ini nasihat anak. Didik di rumah. Didik dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidak mesti harus orang yang hafal Quran yang harus membuat orang lain hafal Quran. Betapa banyaknya orang yang tidak hafal Quran membuat anaknya hafal Quran. Demi Allah, mata kita melihat orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, ayahnya yang menyimak dengan memegang Al-Quran. Ayahnya tidak hafal Al-Quran, ibunya tidak hafal Al-Quran. Akan tapi dia dengan semangat juangnya berhasil membuat anaknya menjadi seorang hafiz, seorang anak yang hafal Al-Quran. Itu dengan mata kepala kita sendiri. Anaknya membaca dengan hafalan dan ayahnya menyimak dengan memegang Al-Quran. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Anda kalau ingin berjuang, Anda bisa. Dan jangan mengatakan bahwa tidak mungkin anak saya menjadi soleh kecuali dimasukkan pesantren. Tidak mungkin anak saya menjadi soleh kecuali dimasukkan di sekolah-sekolah sunnah. Tidak. Imam Syafi'i siapa yang mendidiknya? Ibunya. Bahkan Nabi SAW sudah kehilangan orang tua di usia dini. Dan banyak para ulama kita lahir di tangan ibunya. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ibu mampu berarti ayah lebih mampu lagi. Karena lelaki diberikan kemampuan yang lebih daripada kaum wanita. Namun permasalahan kita sekarang ini seolah-olah kalau anak kita tidak dimasukkan pesantren nggak mungkin jadi orang saleh. Ini suatu hal yang harus kita lawan, suatu hal yang harus kita bunuh dari cara berpikir kita. Apakah pesantren menjamin orang alumni semuanya jadi orang saleh? Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa apapun kepada semua pesantren, karena kita juga alumni pesantren dan kita mengetahui apa yang terjadi di sana dan bagaimana alumninya. Tidak semua. Dan apakah ketika anak kita tidak di pesantren itu artinya anak kita pasti menjadi orang yang tidak saleh? Tidak, demi Allah. Tidak, demi Allah. Kalau kita bersemangat, kita nasihati, kita bimbing, anak tergantung bagaimana kita mewarnainya. Dia adalah kertas putih, bagaimana kita menulis di atasnya. Maka tulislah tulisan-tulisan yang bermakna dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Maka orang tua ketika mendidik anaknya dengan cara yang memanjakan dia, akhirnya dia sendiri yang salah. Anaknya ini biar bergaul, anaknya ini suruh mandikan mobil, anaknya suruh nyapu, anaknya suruh nyuci. Suruh dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Karena anak kita punya banyak waktu kosong dan memiliki banyak energi di dalam tubuhnya. Kalau waktu kosong dan energi itu tidak diarahkan kepada yang positif, maka dia akan sehat jempolnya saja. Nah, Ana rasakan anak-anak Masya Allah di rumah itu istri Ana punya HP, anak-anak itu hafal dengan passwordnya. Kalau ibunya sudah masak, itu HP ibunya rebutan mereka semua. Jadi yang sehat apa? Jempol. Maka tolong orang tua sekarang ini sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, mulai dididik menjadi seorang lelaki. Anaknya tidak bisa dikasarin, mulai dikasarin. Saat nangis, iya dia nangis sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, insya Allah masih nangis. Nah, tapi setelah itu mulai nih, dia akan tumbuh. Oh, masa aku harus nangis? Subhanallah. Bapak Ana cerita sama Ana, Syafiq, Ana lupa waktu kecil. Kata Bapak Ana, Syafiq, Baba dulu ngomong sama kau. Kadang-kala kau pulang dari main nangis karena berantem sama biasa anak-anak. Abang ngomong, kau tadi keluar rumah nangis nggak? Nggak ya. Kau tidak boleh nangis. Kau tidak boleh masuk rumah kecuali seperti kau keluar dari rumah tadi dalam kondisi tidak menangis. Ya akhirnya kita di luar sampai nangisnya habis masuk rumah. Tapi anak-anak perlu dididik keras ya mah. Sampai dikatakan wa qasari yazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarhamu. Sebagian orang itu keras kepada anak-anaknya karena kasih sayang. Kasih sayang. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang tegas dan baik, hendaklah sekali-kali dia berbuat kasar kepada orang yang dia cintai. Maka ibu ini persiapkan anaknya makan. Terus terang di pesantren itu makannya sate tiap hari. Ini salah satu kelebihan pesantren. Dan di kampus kita juga sama. Katanya sayur tempe, sayur telur, sayur terong, pokoknya sate terus. Itu selalu yang dimakan sama mereka. Maka anaknya dipersiapkan untuk itu. Makan kadang-kala di meja makan kasih umumnya ikan laut aja. Biar dibiasakan anak, cuma ini yang ada, katakan ibu nggak masak, nah cuma itu. Oh nggak mau makan. Kadang-kala ibu ini
mengikuti maunya anak dan tidak menjadikan anak menurutin maunya orang tua. Akhirnya anak itu nggak bisa apa. Seorang ibu ngelihat anak makannya lama, akhirnya disuapin. Akhirnya nggak bisa makan dia. Biarin dia lama. Katakan ini kita mau berangkat. Jam sekian kita udah jalan. Kau selesaikan makan. Maka dia dibiasakan untuk mandiri. Karena di pesantren terus terang kita tidak bisa titip sama ustadz. Kenapa anak katakan tidak bisa titip sama ustadz? Bayangkan satu ustadz ngurus 20 anak. Ibu ngurus satu anak aja nggak sukses. Masa satu ustadz ngurusin 20 anak? Maka paling tidak ibunya berusaha untuk mendidik. Pesantren mana? Ya kalau anaknya kayak gini kayaknya harus pesantren yang dekat sama orang tuanya. Iya, kalau enggak ibunya bisa nangis-nangis setiap hari kata dia. Bahkan ada sebagian orang tua itu bikin rumah di sebelah pesantren anaknya. Karena dia tidak bisa berpisah dengan anak. Perlu disiapkan mental dan psikologis anak. Salah satu caranya adalah dengan melatih anak mandiri. Karena di pesantren mau tidak mau anak akan disuruh untuk mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, ngelipetin baju sendiri, bersihin kasur sendiri, nyuci piring sendiri. Maka Anda mulai dari itu. Dan kalau bisa, dan bahkan sebaiknya seperti itu, jangan sekaligus. Sekaligus itu maksudnya mendidik mendadak. Dok, ini persiapan kamu mau ke pesantren. Mulai hari ini apa-apa harus sendiri. Mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci sendiri, bubar. Anak tidak jadi mau pesantren karena dia image-nya, pesantren itu kerja rodi. Ya. Makanya tadi kuncinya mendidik itu tidak mendadak. Nah. Jadi perlahan. Ya. Sekarang dimulai dari apa dulu yang kira-kira paling ringan buat anak. Apa yang kira-kira paling ringan? Apakah nyuci piring dia sendiri? Atau yang paling ringan dikasih tugas untuk bersihin kasurnya sendiri. Dilihat. Ya, kalau perlu Anda bikin semacam rapor ya, perkembangan kemandirian anak. Dan ini perlu dimusyawarahkan dengan pasangan Anda. Ya, suami istri perlu bermusyawarah, kira-kira anak kita ini kita awali kemandiriannya dari apa? Kemudian, kira-kira kita punya target dalam 1 tahun ini sudah kelas 5, 1 tahun ini kita bagi dalam sekian fase. Bulan pertama kira-kira kita akan biasakan ini, bulan kedua ini. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات مؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم Anda boleh bantu lagi. Iya, boleh. Ya. Nah, udah melotok ya? Sebelah sini ya? Ini, coba mundur
100 halaman. Mundur 100 halaman. 100 halaman enak ya. Ahmad ketemu belum? Coba ya. Coba. Ahmad ayat paling atas, Kamil ayat paling bawah. Ayat paling atas huruf depannya apa? A. Ayat paling bawah huruf depannya apa? A juga. Oke. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Kamil ayat paling bawah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف حالك يا عمران؟ بخير. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ بخير ما شاء الله. Imran udah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah udah khatam 30 juz. Masya Allah. Berapa umurnya? 14. Boleh Ustaz tes 2-3 ayat sebagai murajaah ya. Coba sambung ayat yang Ustaz bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Yang keras, pakai irama biar yang lain menikmati ya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Masya Allah. Baik, ayat berikutnya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وضربت عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. Terus فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Masya Allah. Ikhwani kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu santri kita di Ma'had As-Sunnah Ala Penurut di tahfidz Al-Quran yang sudah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Saya ingin memberi syafaat dan memotivasi ikhwan semua untuk memberikan hadiah yang bermanfaat buat dunia akhirat beliau atau yang semisal dengan beliau. Di antara hadiah yang bagus adalah menghadiahkan Al-Quran atau menghadiahkan umrah ya kepada anak yang seperti ini. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah keberuntungan dan anugerah yang amat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada seseorang yang tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Adalah Allah Jalla wa Ala memberikan untuknya anak keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah dengan ketaatan seorang kepada Allah Jalla wa Ala. Anak kita belum dikatakan sukses kalau dia belum taat kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia adalah orang yang hebat dalam urusan dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Anak saleh mereka adalah tabungan dan jariah kita yang akan selalu mengirimkan
pahala kepada kita sekalipun kita telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu kulluhu illa min salat." Apabila anak Adam mati, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah waladin salihin yad'ulah, adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan untuknya. Dan amalan anak saleh akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya sekalipun dia tidak mengkhususkan niat untuk mereka, karena dia adalah dilahirkan oleh orang tuanya dengan izin Allahu Jalla wa Ala. Terlebih lagi jika anak yang saleh dia tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama karena cinta dan ridha kepada mereka. Wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Seorang yang berilmu agama akan dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim dengan 'abid itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menyaingi cahaya 1 bulan purnama. Demikianlah perbedaan antara alim dengan orang yang tidak alim dari kalangan abid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, karena sesungguhnya mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang amat besar dari warisan mereka. Dan sungguh keberuntungan di atas keberuntungan tatkala seorang memiliki anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia seorang penuntut ilmu agama, ditambah lagi dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran baik 30 juz atau sekian juz Al-Quran dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus, mengamalkannya, mendakwahkannya. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Andai kata seorang memiliki 5 anak, satunya punya penghasilan 1 miliar, satunya lagi 2 miliar, satunya lagi 4 miliar, satunya lagi 5 miliar. Anak yang kelimanya punya penghasilan hanya 500 ribu sebulan, tetapi dia penghafal Al-Quran, maka anak yang terbaik dari 5 orang tadi adalah yang hafal Al-Quran, yang mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang ahli pandai dalam Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa yuksa walidah taujan daw'u ahsan min daw'i syams fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikum al-Quran." Di hari kiamat nanti ada kedua orang tua diberikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Mereka berdua pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kami bisa memiliki mahkota yang seindah ini?" Maka dikatakan kepada mereka, "Karena kalian memiliki seorang anak yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim." Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita anak keturunan yang cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkannya. Yang terakhir, sungguh beruntung kepada ikhwan yang memiliki anak angkat dari para penghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah infak antum untuk SPP mereka dan semisal dengannya menjadi sebab antum memperoleh pahala-pahala yang mereka dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka melakukannya, mampu melakukannya disebabkan bantuan dari sebagian kita untuk mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang pertama, perlu dibiasakan anak kita untuk hidup mandiri. Walaupun sebagian pesantren tidak mengajarkan kemandirian, karena semuanya serba siap saji. Dulu pesantren itu masak sendiri, jamaah, cuci baju sendiri, yang akhirnya berat hidup di pesantren. Sekarang alhamdulillah, masak sudah siap saji.
pakaian, laundry. Nggak berat lagi di pesantren. Orang tua tinggal biasakan di rumah, ya tadi, makan satu macam. Jadi usahakan makan di rumah itu satu macam. Biasanya kan di rumah ada tempe, ada ikan, ada ayam, macam-macam, ada sop. Jadi anak milih. Pesantren nggak ada milih, jemaah. Ngantri panjang, sate, sayur tempe. Astagfirullah. Benar, jemaah. Artinya ini harus dibiasakan, harus yang ada dimakan. Karena banyak masalah di perut anak-anak kadang-kala. Males makan. Tapi kalau orang tua sudah mempersiapkan, insya Allah siap. Ketika masuk pesantren, jangan dibesuk anaknya selama 40 hari. 40 hari Pak Ustaz. Ya terserah lah, mau 60 hari nggak apa-apa. Kemarin ana mengantarkan anak-anak ke pesantren. Anak-anak yang pertama di pesantren, yang kedua pesantren. Ana bawa. Dia melihat beberapa orang sudah mulai menangis ketika ditinggal. Anak tanya, masa menangis? Enggak lah, Bah. Masa mau nangis, kata dia. Ya sudah. Akhirnya kita tinggal, kita peluk dia. Awalnya sama ibunya, nangis dia, jamaah. Maslama tabki lah, kata dia, walaupun air matanya. Dia ngatakan lah, kata dia, enggak. Itu tangisan yang tidak terasa memang. Air mata yang terasa. Udah, pulang apa. Dan oleh pesantren dikatakan tidak boleh telepon anaknya, tidak boleh ngunjungin anaknya selama 40 hari pesantren ini. Silahkan pulang bapak-bapak, kita ngurusin anak bapak. Tapi kalau ditelepon, kalau bapaknya datang sebelum itu, anak yang nggak betah akhirnya minta pulang. Anak ini butuh dikondisikan. Dia masih belum kenal sama sahibnya. Nanti dia lebih suka di pesantren daripada di rumah. Karena di rumah nggak punya teman. Ini temennya satu kamar 30 orang. Masya Allah. Di rumah cuma sama kakaknya, sama adiknya, ini 30 orang temennya, jamaah. Hanya butuh pembiasaan. Jadi orang tua harus tega. Karena Anda melihat di pesantren itu yang nangis kadangkala bukan anaknya, ibunya yang nangis. Barakallahu fikum. Waktu Anda di pesantren dulu ada, ya kita nggak betah juga lah ya, awal di pesantren itu. Akhirnya ada satu orang yang mau pulang, kata kepala sekolahnya, coba dulu 1 pekan nggak kerasan pulang. Bener Ustadz ya? Iya. Akhirnya 1 pekan nggak kerasan dia. Nah, kan udah coba 1 pekan, coba lagi tambah 1 pekan, kata dia. 2 pekan kata dia. Katanya Ustadz 1 pekan, katanya. Ih, coba 1 pekan lagi, kata Ustadznya. Coba lagi 1 pekan. Akhirnya masih nggak kerasan. Coba lagi, kata Ustadz 1 bulan lah. Kasihan orang tuamu ini, coba 1 bulan, nanti udah pulang lah kalau kamu mau pulang, kata dia. 1 bulan nggak datang lagi ke Ustadznya, sudah. Udah betah dia di pesantren. Awal-awal aja anak itu, jamaah, butuh pembiasaan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Pembebasan lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah telah terpenuhi, walillahil hamd. Segala puji dan syukur milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendonasikan dan berpartisipasi dalam pembebasan lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Dana sebesar 17,9 miliar yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan telah terpenuhi, walillahil hamd. Dan pertama kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang ikut berpartisipasi mendonasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada mereka untuk pembebasan lahan. Dan semua ini karena kemudahan yang Allah tabaraka wa taala berikan melalui partisipasi kita semuanya. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama.
kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini. Pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan walillahil hamd, pagar beton pun sudah kita pasang di lahan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membangun masjid sekaligus asrama untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal. Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Mari donasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah ta'ala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini. Dalam istilah ulama itu mayyazra yahsud, siapa yang menanam dia akan memanen. Perkara dan berdasarah, udah banyak orang yang jago agama, hafal Quran, hafal hadis, cuma hilang makna dalam hidupnya. Bahkan saya bisa ceramahkan di beberapa tempat, sampai sahabat saja yang bagus agamanya, ilmunya, bisa murtad. Sadar nggak sadar, menjadi orang yang disiplin untuk on time ketika mengajar, ikhlas dalam penyampaian. 30 tahun prosesnya. Ya, semakin banyak hafalannya, semakin banyak yang dia hafal, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini fadl azim, ini adalah keutamaan yang besar dan mendorong kita untuk menjadi termasuk ahlul Quran yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi di sana keutamaan yang menunjukkan tentang menghafal Al-Quran. Dan para salaf dahulu, para pendahulu kita, mereka sangat perhatian dengan Al-Quranul Karim, dan tidak ada seorang alim kecuali dia menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi seorang ulama, ya, menjadi seorang alim, maka berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah, ya, di negara kita sudah banyak, ya, di sana ma'had tahfidz yang perhatian tentang masalah ini, ya. Di sana ada ma'had tahfidz yang masya Allah, ya, mereka menyediakan asatidzah, ya, ustaz-ustaz yang sudah mendapatkan sanad dari gurunya. Dan tentunya ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan. Kalau memang kita bisa sekolah dan belajar di tahfidz yang di situ para ustadz yang mereka memiliki, ya, sanad, tentunya ini lebih baik, karena tentunya ustadz yang memiliki sanad Al-Quran ini sudah teruji dan sudah didengar oleh gurunya yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang besar, ya, dan ilmu yang tinggi di dalam masalah Al-Quran ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, inilah kegiatan tahfidz bagi para santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas, yang mana mereka berkegiatan untuk tahfidz pada waktu pagi ba'da subuh. Demikian pula pada waktu sore ba'da maghrib, yang mana kita menggunakan masjid milik orang kampung. Ini menunjukkan adanya hubungan baik antara Pondok Pesantren Ibnu Abbas dengan orang-orang kampung, sehingga terjalin persaudaraan, persatuan dan kerjasama yang baik. Karena kita Pondok Pesantren Ibnu Abbas tidak memiliki masjid sendiri, tetapi kita bergabung dengan masyarakat. Dan alhamdulillah tahfidz berjalan dengan baik setiap hari di waktu pagi ba'da subuh dan di waktu sore ba'da maghrib.
dengan dipimpin oleh para asatidzah, para khufat yang membimbing para santri-santrinya dengan baik, sehingga mereka lebih fokus di dalam tahfidzul Quran, sehingga insyaallah akan mencetak generasi Rabbani, generasi Qurani yang meraih ridho ilahi subhanahu wa ta'ala. Maka semoga pondok kita akan tetap mendapatkan bimbingan kebaikan, dimudahkan dalam segala kebaikan untuk menjadi contoh yang baik dari pondok pesantren yang lain yang bersatu dengan masyarakat untuk mengembangkan agama Islam sehingga bisa membumi di masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang membaca Al-Quran, belajar dan mengamalkannya, maka dibagaikan pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya. Hadis riwayat Al-Hakim. Insya Allah, Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah membuka pendaftaran angkatan pertama dengan pembina Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan sebagai munir Ustadz Haidar Askarul Qohar LC. Waktu pendaftaran tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 untuk gelombang pertama. Formulir pendaftaran tulis di bit.ly/Ma'had TS. Kuota terbatas untuk ikhwan usia SMP dan SMA. Informasi pendaftaran hubungi 0811 232 1476. Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah mencetak penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, cerdas dan mandiri. Dan kami mengajak kepada semua untuk terutama stakeholder tidak segan-segannya ikut serta nimbrung memberikan suatu masukan-masukan yang positif untuk memajukan lembaga yang kita cintai ini. Kenapa? Karena pendidikan merupakan suatu aset. Pendidikan merupakan suatu simpanan akhirat yang tidak kita bisa main-main. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan umat. Ketika kita salah mendidik anak, kita salah membuat suatu lembaga pendidikan, maka pada saat itu kita berarti telah melakukan kesalahan dan pembunuhan karakter manusia seumur hidup. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Ketika kita sudah memiliki tekad seperti itu, maka generasi yang akan kita lahirkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mereka inilah yang sekarang ada di Ibnu Hajar Boarding School. Merekalah yang membangun negara, membangun umat, membenahi berbagai macam kondisi kehidupan 10-20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran dan ketegaran, dan yang tidak kalah pentingnya kita ajak kepada seluruh SDM yang ada di HBS menambah pengetahuan, kerja keras untuk memajukan lembaga pendidikan Ibnu Hajar ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.